Pak Nunu tadi waktu pemberhentian perkara tadi apa itu pra peradilan atau apa Pak? Eksepsi Pak. Oh, eksepsi, ya, di eksepsi. Ya. Iya ya, onslah. Betul. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya silakan. Ini dari mana Pak? Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya Joko Cumadi dari Fakultas Pak Hukum. Joko ya? Ya, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Mataram di NTB yang kebetulan dihadirkan di persidangan sebagai saksi ahli. Jadi kami melihat bahwa proses penanganan anak-anak ini sepertinya kembali ke tahun 80-an, bahkan kembali sebelum Undang-Undang Nomor 397. Ya. Nah, jadi penanganannya begitu paradigmanya paradigma retributif sekali gitu ya. Jadi saya lihat berbagai tindakan yang dilakukan APH itu banyak dilakukan secara unprosedural. Saya mencontohkan soal penangkapan. Yang penangkapan itu beredar luas videonya bagaimana anak-anak ditangkap di rumahnya dengan diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian yang anehnya lagi yang ditangkap itu satu pun tidak ada yang kemudian menjadi tersangka. Jadi tidak ada surat penangkapan, itu tidak diperlihatkan kepada anak-anak itu. Dan ini anak-anak tidak jadi tersangka ini. Nah, kemudian dijadikan saksi yang kemudian pada saat di persidangan kemarin anak-anak itu juga menolak, sebenarnya tidak pernah mengenal para pihak. Jadi ini anak-anak didakwa melakukan pengeroyokan, tetapi antara para tersangka itu tidak saling kenal. Antara anak-anak yang ditangkap itu bukan dari satu grup gitu, bukan? Bukan, malah tidak saling kenal. Oke. Jadi memang kelihatan sekali ini proses prosedural yang dilakukan oleh teman-teman di APH. Kemudian BAP itu juga dilakukan sangat tidak manusiawi karena pelaksanaan BAP itu dilakukan dini hari jam 3, sekitar jam 3 dini hari. Tanpa adanya pendampingan baik oleh orang tua, oleh Bapas tidak ada, oleh PH tidak ada. Jadi mulai dari jam 1 sampai subuh itu pelaksanaannya. Nah ini jadi memang tidak manusiawi. Kemudian di dalam proses penahanan ini kan seharusnya kalau dalam undang-undang SPPA kan jelas penahanan terhadap anak hanya bisa dilakukan di LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan kemudian kalau tidak ada itu di LPKS. Tetapi yang terjadi itu jelas penahanan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan itu penahanannya di rutan, rumah tahanan. Itu di surat sampai perintah sekarang penahanan ditahan di mana Pak? Di Polsek. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke. Nah inilah yang kemudian sepertinya memang perlu dievaluasi tentang penanganan-penanganan yang memang unprosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak medomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Saya pikir itu Pak Ketua, terima kasih. Ya, sebelum ke teman-teman, mungkin kita kalau begini ceritanya kita bisa jadi kita harus memanggil Kapolres tempat ya, Tasikmalaya. Cuma nanti nggak apa-apa, kita tetap merespon dan tetap akan ada kesimpulan-kesimpulan yang mungkin bisa bermanfaat untuk masa urgent ini. Ya silakan kalau untuk pendalaman dari teman-teman. Pak Beni Utama, ini jaksa masalahnya beliau yang paham nih. Alumni jaksa nih. Baik, terima kasih pimpinan. Pertama tentu kita prihatin dengan kejadian yang seperti ini di tengah masyarakat kita, terutama remaja lah, anak-anak ya, sampai menimbulkan korban, luka dan seterusnya ini. Kemudian juga proses-proses hukum yang dilalui. Cuman saya tidak melihat di sini, saya baca pagi ini, siang inilah saya dapat ini. Saya melihat ini banyak yang dikeluhkan oleh penasihat hukum ini tahap penyidikan mulai dari tingkat kepolisian ini. Sebenarnya objeknya ini harusnya masuk di pra-peradilan harusnya ini. Ya kan? Karena saya dengar perkara kan sudah bergulir di pengadilan, di sidang pengadilan. Hal misalnya langkah-langkah tahapan penyelidikan, tidak dimulai dengan penyelidikan, penyidikan dan seterusnya.
Ini barangkali objeknya tepatnya ini di pra peradilan, ini yang pertama. Tapi ini kan nasi udah jadi bubur ini, perkara udah terus berlanjut bergulir kan. Nah, tinggal kita berpikir mungkin upaya-upaya apa ya supaya rasa keadilan masyarakat, tersangka dan seterusnya ini juga dapat terpenuhi. Saya melihat masih ada ruang barangkali untuk RJ, restoratif justice ini masih dimungkinkan. Karena restoratif justice ini kan masih bisa di tingkat penyidikan, ya, bisa di tingkat penuntutan, jaksa penuntut umum, bisa juga di pengadilan. Saya lihat di tiap tingkatan institusi ini Pak, ini ada, ya, kewenangan ini ada. Ini coba kita dalami lagi ya melalui penasihat hukum.